Selamat datang pemirsa, Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang sedang menjadi perhatian publik internasional. Sebuah kunjungan kenegaraan yang seharusnya berjalan diplomatis justru diiringi seruan hukum serius. Seorang pensiunan jenderal Israel dituding terlibat kejahatan perang dan namanya mencuat saat ia berada di Australia bersama Presiden Israel. Bagaimana mungkin tuduhan yang berakar dari konflik puluhan tahun lalu kembali mengemuka di tengah agenda resmi antar negara? Apakah ini murni penegakan hukum internasional atau justru ujian bagi konsistensi politik dan diplomasi Australia di mata dunia? Namun sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Pada 7 Februari 2026, ruang publik Australia diguncang oleh langkah hukum yang tidak biasa. Sejumlah kelompok hukum bersama komunitas Palestina menyampaikan seruan resmi kepada Australian Federal Police agar mengusut dan menangkap Doron Almog, seorang pensiunan jenderal Israel yang diketahui sedang berada di Australia. Kehadirannya bukan dalam kunjungan pribadi biasa, melainkan bersamaan dengan agenda kunjungan kenegaraan Isaac Herzog, Presiden Israel, yang dijadwalkan berlangsung pada pekan yang sama. Seruan tersebut diajukan pada hari yang sama, 7 Februari 2026, melalui dokumen hukum dan pernyataan terbuka. Isinya meminta aparat penegak hukum Australia menjalankan kewenangan mereka untuk menyelidiki dugaan kejahatan perang yang dikaitkan dengan peran Almog di masa lalu. Fokus tuntutan ini tidak diarahkan pada pemerintah Australia secara politis, melainkan langsung pada institusi penegak hukum federal, dengan penekanan bahwa hukum nasional Australia menyediakan kerangka untuk menangani kejahatan internasional berat. Situasi menjadi sensitif karena konteks waktunya. Pada awal Februari 2026, pemerintah Australia sedang bersiap menerima kunjungan resmi Presiden Israel, sebuah agenda diplomatik tingkat tinggi yang melibatkan pengamanan ketat, pertemuan resmi, serta pesan solidaritas pasca insiden keamanan di Australia pada akhir 2025. Dalam pengumuman resmi kunjungan tersebut, disebutkan bahwa Doron Almog turut serta sebagai bagian dari rombongan, bukan sebagai pejabat negara aktif, melainkan sebagai figur senior dalam lembaga Yahudi global. Pada titik ini, perhatian publik mulai terbelah. Di satu sisi, para pelapor menegaskan bahwa status pensiunan dan jabatan sipil tidak menghapus tanggung jawab hukum atas dugaan pelanggaran serius di masa lalu. Di sisi lain, kehadiran Almog dalam rombongan Presiden Israel menempatkan aparat Australia pada posisi yang rumit karena setiap langkah penegakan hukum berpotensi dibaca sebagai sinyal politik dalam hubungan bilateral. Masih pada 7 Februari 2026, seruan tersebut menyebar cepat di media nasional Australia. Beberapa laporan menyebutkan bahwa dokumen pengaduan telah diterima dan diteruskan ke unit internal yang menangani kejahatan internasional serius. Ini menunjukkan bahwa tuntutan tersebut tidak berhenti sebagai tekanan opini publik, tetapi masuk ke jalur administratif yang diakui secara prosedural. Dalam pernyataan terpisah pada hari yang sama, perwakilan kelompok hukum menegaskan bahwa mereka tidak meminta tindakan simbolik. Mereka menuntut proses hukum yang berjalan sesuai aturan, termasuk penilaian awal, pengumpulan informasi, dan penentuan apakah terdapat dasar yang cukup untuk penyelidikan lebih lanjut. Narasi yang dibangun adalah narasi penegakan hukum, bukan kampanye politik. Sementara itu, pihak yang terkait dengan delegasi Israel menyatakan penolakan tegas terhadap tuduhan tersebut dan menyebutnya tidak berdasar. Pernyataan ini memperjelas bahwa sejak hari pertama, 7 Februari 2026, isu ini berkembang sebagai benturan antara klaim hukum internasional dan realitas diplomasi kontemporer. Di ruang inilah, sebuah kunjungan kenegaraan berubah menjadi panggung awal bagi ketegangan hukum dan geopolitik yang lebih luas, tanpa satupun keputusan akhir diambil pada hari itu. Masih pada 7 Februari 2026, setelah seruan penangkapan itu diumumkan ke publik, perhatian mulai bergeser dari sosok yang sedang berkunjung ke Australia menuju rekam jejak masa lalu yang menjadi dasar tuntutan hukum.
Dokumen yang diserahkan kepada aparat merujuk pada operasi militer Israel di wilayah Gaza pada tahun 2002, periode ketika Doron Almog masih memegang peran komando penting. Dalam rentang waktu tersebut, sejumlah tindakan militer dikaitkan dengan penghancuran kawasan permukiman padat dan jatuhnya korban sipil. Para pelapor menegaskan bahwa tuduhan ini bukan isu baru yang tiba-tiba muncul. Mereka menyebut adanya catatan panjang upaya hukum internasional yang sebelumnya telah diajukan di berbagai yurisdiksi. Salah satu peristiwa yang kembali disorot terjadi pada September 2005 ketika Almog dijadwalkan mendarat di London. Pada saat itu, pengadilan di Inggris sempat mengeluarkan surat perintah penangkapan terkait dugaan kejahatan perang. Informasi tersebut menyebabkan Almog tidak turun dari pesawat dan segera kembali terbang, sementara surat perintah itu kemudian dicabut. Kejadian tersebut menjadi referensi penting dalam dokumen yang diajukan di Australia. Selain Inggris, jalur hukum lain yang disebut berasal dari Spanyol. Pada akhir dekade 2000-an, pengadilan Spanyol pernah membuka penyelidikan berdasarkan prinsip yurisdiksi universal terkait serangan udara di Gaza pada Juli 2002. Dalam proses tersebut, nama Almog tercantum sebagai salah satu figur yang diselidiki, meskipun tidak berujung pada proses peradilan yang berjalan hingga vonis. Bagi kelompok hukum yang bersuara pada Februari 2026, fakta bahwa kasus tersebut pernah diproses secara hukum di negara lain dianggap cukup untuk menunjukkan adanya dasar dugaan yang serius. Penekanan utama dalam narasi hukum ini terletak pada kerangka hukum Australia sendiri. Australia memiliki ketentuan pidana yang mengatur kejahatan internasional berat, termasuk kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida. Ketentuan ini memungkinkan aparat untuk menyelidiki peristiwa yang terjadi di luar wilayah Australia selama pelaku yang diduga berada di dalam yurisdiksi negara tersebut. Inilah celah hukum yang dijadikan pijakan oleh para pelapor pada 7 Februari 2026. Pada tahap ini, proses yang dibayangkan bukanlah penangkapan otomatis. Jalur yang diminta adalah pemeriksaan awal oleh unit khusus, penilaian bukti yang tersedia, serta pertimbangan apakah syarat hukum untuk membuka penyelidikan terpenuhi. Penjelasan ini penting karena menunjukkan bahwa tuntutan tersebut beroperasi dalam logika prosedural, bukan tekanan emosional semata. Di sisi lain, pernyataan penolakan dari pihak yang mewakili Almog juga menguat. Mereka menyatakan bahwa semua tuduhan telah berulang kali dibantah dan tidak pernah terbukti di pengadilan manapun. Narasi pembelaan ini menekankan bahwa tidak adanya vonis sebelumnya seharusnya menjadi pertimbangan utama bagi aparat Australia. Dengan demikian, pada akhir 7 Februari 2026, posisi aparat penegak hukum berada di antara dua arus yang sama-sama kuat. Satu arus mendorong aktivasi perangkat hukum internasional yang telah lama ada. Arus lainnya mengingatkan pada absennya putusan hukum final dari kasus-kasus terdahulu. Ketegangan ini membentuk fondasi bagi dinamika berikutnya, ketika isi hukum mulai bersinggungan langsung dengan kepentingan diplomasi dan keamanan negara. Memasuki rentang 8 hingga 12 Februari 2026, isu yang bermula dari seruan hukum itu berkembang menjadi persoalan geopolitik yang lebih luas. Kunjungan Presiden Israel ke Australia berjalan sesuai agenda resmi, dengan pengamanan ketat dan perhatian publik yang tinggi. Di balik rangkaian pertemuan diplomatik tersebut, aparat penegak hukum Australia menghadapi tekanan berlapis yang bersumber dari dalam negeri dan dari luar. Pada 8 Februari 2026, aparat keamanan Australia meningkatkan kesiapsiagaan di beberapa kota besar. Langkah ini diambil menyusul rencana aksi protes dari berbagai kelompok masyarakat sipil yang menolak kunjungan delegasi Israel. Otoritas setempat menekankan bahwa fokus utama adalah menjaga ketertiban umum, bukan mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan secara internal. Pemisahan antara urusan keamanan publik dan penanganan laporan hukum menjadi garis resmi yang disampaikan kepada media. Di saat yang sama, sorotan internasional mulai mengarah pada posisi Australia sebagai negara yang telah meratifikasi berbagai instrumen hukum humaniter internasional. Para pengamat mencatat bahwa kasus ini berpotensi menjadi preseden penting.
Jika aparat Australia memutuskan untuk melangkah lebih jauh, hal itu akan dibaca sebagai sinyal bahwa negara sekutu barat pun bersedia menerapkan prinsip akuntabilitas lintas negara secara nyata. Sebaliknya, jika tidak ada langkah lanjutan, Australia beresiko dianggap mengutamakan stabilitas diplomatik di atas komitmen hukum internasional. Dalam kerangka inilah, unit khusus di dalam Kepolisian Federal mulai melakukan penilaian administratif. Proses ini bersifat tertutup dan tidak disertai pernyataan publik yang rinci. Sumber resmi hanya menyebut bahwa setiap laporan akan diperlakukan sesuai prosedur yang berlaku. Pernyataan singkat tersebut dirilis pada 9 Februari 2026 dan langsung memicu spekulasi luas meskipun tidak mengkonfirmasi adanya penyelidikan formal. Pada 10 Februari 2026, perhatian media kembali tertuju pada perbedaan status hukum antara kepala negara dan individu lain dalam rombongan kunjungan. Presiden Israel dipahami memiliki perlindungan diplomatik penuh selama kunjungan resmi. Namun individu yang menyertainya tidak otomatis berada dalam cakupan kekebalan yang sama. Fakta ini menjadi poin penting dalam diskusi publik karena memperjelas bahwa jalur hukum dan jalur diplomasi tidak sepenuhnya bertumpang tindih. Menjelang akhir kunjungan pada 11 dan 12 Februari 2026, belum ada tindakan hukum terbuka yang diumumkan. Namun keberadaan laporan resmi dan proses penilaian internal telah meninggalkan jejak yang signifikan. Kasus ini menunjukkan bagaimana tuduhan yang berasal dari konflik puluhan tahun lalu dapat muncul kembali ketika kondisi geopolitik dan hukum memungkinkan. Tanpa pernyataan final atau tindakan yang terlihat di ruang publik, periode tersebut ditandai oleh ketegangan yang senyap. Di satu sisi, agenda kenegaraan tetap berlangsung dengan simbol-simbol diplomatik yang terjaga. Di sisi lain, diskursus hukum internasional menemukan momentumnya di Australia, memperlihatkan bahwa batas antara masa lalu konflik dan masa kini politik global tidak pernah benar-benar tertutup. Peristiwa yang terjadi pada awal Februari 2026 ini memperlihatkan bagaimana satu kunjungan kenegaraan dapat membuka kembali arsip lama konflik internasional. Di Australia, isu tersebut tidak hanya dipandang sebagai polemik politik, tetapi juga sebagai ujian atas konsistensi penerapan hukum nasional terhadap kejahatan internasional. Tanpa keputusan terbuka di ruang publik, proses yang berjalan telah menempatkan Australia di titik persimpangan antara kewajiban hukum, tekanan diplomatik, dan sorotan masyarakat global. Jejak dari rangkaian kejadian ini akan terus dibaca sebagai bagian dari dinamika geopolitik yang lebih luas, di mana masa lalu dan masa kini saling beririsan dalam satu panggung yang sama. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap Fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.